Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 11920600103 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai struktur dan fungsi lipid. Apa sih yang dimaksud dengan lipid? Lipid adalah senyawa nonpolar yang memiliki sifat sukar larut di dalam air. Hal tersebut dikarenakan senyawa yang termasuk lipid tidak mempunyai struktur yang sama ataupun mirip. Nah, ini adalah struktur dari lipid. Lipid dibagi menjadi beberapa golongan loh. Apa saja sih golongan itu? Yang pertama, lemak. Lemak merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri dari atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Lemak ini terbentuk akibat adanya kelebihan kalori di dalam tubuh. Semua sel dalam lemak terdiri dari adiposit yang berisi trigliserida. Nah, trigliserida dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gliserol dan yang kedua ada 3 buah asam lemak. Yuk kita bahas asam lemak. Asam lemak adalah komponen senyawa lipid yang paling sederhana dan hanya memiliki rantai hidrokarbon yang memiliki gugus hidroksil pada salah satu ujungnya. Nah, asam lemak ini juga bervariasi loh. Asam lemak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada asam lemak yang hanya memiliki satu rantai tunggal. Asam lemak ini memiliki dua atom hidrogen pada atom karbonnya, sehingga asam lemak jenis ini disebut juga asam lemak jenuh. Yang kedua, asam lemak yang memiliki rantai ganda. Pada asam lemak ini, atom hidrogen pada sebagian atom karbon hilang, sehingga disebut juga sebagai asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada asam lemak jenuh trans, di mana atom hidrogen berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuknya menjadi lurus. Dan yang kedua, ada asam lemak tak jenuh cis, yaitu atom hidrogen pada sisi yang sama sehingga berbentuk bengkok. Penggolongan lipid secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya seperti lemak atau gliserida. Yang kedua, lipid gabungan. Lipid gabungan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, yaitu fosfolipid dan cerebrosida. Dan yang ketiga, derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Yang kedua, fosfolipid. Fosfolipid adalah gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Oleh karena itu, fosfolipid merupakan fosfogliserida. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam fosfolipid ini dapat dipandang sebagai derivat asam fosfatidat. Fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, dan gugus fosfat. Fosfolipid ini dibagi menjadi dua bagian loh. Dua bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, bagian kepala. Pada bagian kepala ini memiliki sifat hidrofilik, yaitu dapat mendekati molekul air. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu ekor, memiliki sifat hidrofobik, yaitu menjauhi molekul air. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Pada gliserofosfolipid dan pada beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dan karbon dengan nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Secara umum, gliserofosfolipid ini mengandung asam lemak jenuh C16
atau C18. Pada C1 gliserol dan asam lemak tak jenuh C18 atau C20 pada C2 gliserol. Sedangkan sphingolipid juga memiliki struktur yang hampir sama dengan gliserophospholipid, yaitu bagian kepala yang polar dan 2 ekor non-polar. Perbedaannya antara gliserophospholipid dengan sphingolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Selanjutnya adalah steroid. Steroid itu apa sih? Steroid adalah molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin dengan ditambah rantai samping yang bervariasi. Contohnya kolesterol. Steroid merupakan turunan dari sterol yang mengandung kolesterol. Hormon steroid akan masuk melalui darah dan akan menuju pada jaringan target. Ketika sel steroid akan masuk melalui sel, steroid akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme. Peranan lipid. Peranan lipid ada beberapa macam, antara lain yang pertama sebagai sumber energi dan 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat. Yang kedua sebagai penyimpanan energi dalam bentuk lipid. Yang ketiga sebagai komponen struktur membran sel, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan yang kelima sebagai isolator pada hewan yang memiliki suhu rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih terjadi banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.